Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claris Latifah Uti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2024 dengan NIM 061128242933. Selamat datang di Fisika Data, fisika yang begitu dekat dan nyata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah TK FESMA dengan dosen pengampu Bapak Hafid Faturrahman S.Pd. In.Si.P. Dosen Pendidikan Fisika Onsri. Nah, Fisika Data ini diinisiasi dan dipopulerkan oleh Bapak Hafid Faturrahman S.Pd. M.Si. Ph.D. dosen Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang air terjun yang ada di Bedugul, sebuah keindahan alam yang luar biasa yang ada di Tanjung Enim. Nah, air terjun ini tidak hanya indah, tetapi juga memiliki konsep fisika yang menarik untuk kita pelajari. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang energi potensial dan energi kinetik, gaya gravitasi, tekanan hidrostatik, dan lain-lain. Kita akan melihat bagaimana konsep-konsep fisika ini terkait dengan fenomena alam yang indah di air terjun Bedugul. Di video saya ini tentang air terjun Bedugul itu adalah salah satu keindahan alam yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya itu di Tanjung Enim. Nah, dalam video ini saya akan membahas dulu tentang asal-muasal air terjun Bedugul dan proses alam yang terjadi di daerah tersebut. Nah, pada air terjun itu tuh terdapat proses erosi, di mana air terjun Bedugul itu terbentuk dari proses erosi yang terjadi pada batuan yang ada di daerah tersebut. Nah, erosi ini dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan aliran yang kuat. Proses erosi dapat menyebabkan perubahan pada bentuk batuan dan menciptakan lembah-lembah yang dalam. Proses erosi ini dapat berlangsung selama ribuan tahun dan dapat membentuk landscape yang unik. Nah, adapun sedimentasi. Nah, sedimentasi itu adalah proses pengendapan material yang terjadi di daerah tersebut. Nah, material ini dapat berupa pasir, kerikil, dan batu yang terbawa oleh aliran air. Sedimentasi dapat menyebabkan perubahan pada bentuk dasar sungai dan dapat menciptakan delta-delta yang luas. Nah, proses sedimentasi ini dapat berlangsung selama jutaan tahun dan dapat membentuk lapisan-lapisan tanah yang tebal. Ada juga pergerakan tektonik. Nah, pada pergerakan tektonik ini dapat menyebabkan perubahan pada topografi daerah tersebut. Nah, sehingga membentuk lembah dan bukit yang menjadi tempat bagi air terjun Bedugul. Nah, pergerakan tektonik ini dapat juga menyebabkan perubahan pada bentuk bumi dan menciptakan gunung-gunung yang tinggi. Pada proses pergerakan tektonik ini dapat berlangsung juga selama jutaan tahun dan dapat membentuk landscape yang unik juga. Nah, ada pun juga aktivitas vulkanik. Pada lapisan vulkanik ini dapat menyebabkan perubahan pada geologi daerah tersebut. Nah, sehingga membentuk batuan yang menjadi dasar bagi air terjun Bedugul itu. Nah, aktivitas vulkanik ini dapat menyebabkan perubahan pada bentuk bumi dan menciptakan batuan-batuan yang unik. Nah, proses aktivitas vulkanik ini dapat berlangsung selama ribuan tahun juga dan dapat membentuk landscape yang unik juga. Nah, dengan demikian ini air terjun Bedugul ini terbentuk dari proses alam yang kompleks dan berlangsung selama jutaan tahun. Nah, keindahan alam ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya itu di Tanjung Enim. Nah, air terjun memiliki energi potensial yang tinggi karena ketinggian air terjun yang cukup tinggi. Saat air jatuh ke bawah, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, mari kita lihat bagaimana konsep ini bekerja.
Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, terdapat gaya gravitasi yang ada di air terjun. Nah, air terjun ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menarik air ke bawah. Gaya gravitasi juga mempengaruhi bentuk air terjun dan aliran air di sekitarnya. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik suatu benda ke arah pusat bumi. Terdapat juga tekanan hidrostatik. Nah, air terjun ini memiliki tekanan hidrostatik air yang cukup dalam. Tekanan hidrostatik ini mempengaruhi bentuk air terjun dan aliran air di sekitarnya. Nah, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang diberikan oleh suatu fluida pada suatu benda yang berada di dalamnya. Dan ada juga terdapat viskositas. Nah, air terjun ini memiliki viskositas yang rendah karena suhu air yang relatif tinggi. Nah, viskositas ini mempengaruhi aliran air di sekitarnya dan bentuk air terjun. Nah, viskositas ini adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, adapun erosi dan pantulan cahaya. Nah, pada air terjun ini dapat menyebabkan erosi pada batuan di sekitarnya. Nah, erosi ini dapat mempengaruhi bentuk air terjun dan aliran air di sekitarnya. Nah, selain itu juga air terjun juga dapat memantulkan cahaya matahari sehingga menciptakan efek yang indah. Nah, adapun juga gelombang. Nah, air terjun ini juga dapat menciptakan gelombang yang indah. Nah, gelombang juga mempengaruhi bentuk air terjun dan aliran air di sekitarnya.